Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Sri Handayani, kelas 19C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana ini penggunaannya tanpa menggunakan mesin atau bahan bakar. Contoh penggunaan pesawat sederhana. Yang pertama, seperti menaikkan beras pada truk bisa dengan menggunakan pesawat sederhana seperti papan. Seperti yang bisa kita lihat di gambar yang pertama, ada seorang anak yang ingin memindahkan beras ke dalam truk tetapi tidak menggunakan pesawat sederhana. Itu sepertinya sangat sulit ya. Lalu yang kedua, ada gambar seorang anak yang akan memindahkan beras ke dalam truk, namun ia menggunakan pesawat sederhana papan. Itu adalah untuk mempermudah anak tersebut memindahkan beras. Contoh penggunaan pesawat sederhana yang kedua, seperti membuka tutup botol dengan pesawat sederhana seperti pembuka tutup botol. Ada contoh gambar pertama, seorang anak yang ingin membuka tutup botol menggunakan tangan. Itu sangat kesulitan. Sedangkan contoh yang kedua adalah seorang anak yang membuka tutup botol dengan menggunakan alat itu sendiri yang mempermudah anak tersebut. Contoh penggunaan pesawat sederhana yang ketiga, mencabut paku dengan pesawat sederhana seperti palu. Gambar pertama menunjukkan seorang anak yang akan mencabut paku dengan tangan. Itu sangat kesulitan karena memang sangat sulit ya untuk mencabut paku menggunakan tangan. Tetapi gambar yang kedua, seorang anak mencabut paku dengan menggunakan pesawat sederhana seperti palu yang mempermudah anak tersebut untuk mencabut paku. Manfaat pesawat sederhana ada 3. Yang pertama, untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua, untuk menghemat energi yang kita keluarkan. Yang ketiga, untuk mempersingkat waktu dalam pekerjaan. Macam-macam pesawat sederhana. Ada yang dinamakan dengan pengungkit. Pengungkit itu adalah pesawat sederhana berupa batang yang dapat berpusat pada satu titik tumpu dan berfungsi untuk memindahkan gaya. Bagian-bagian pengungkit. Yang pertama, ada titik benda. Kedua, ada titik tumpu. Ketiga, ada titik kuasa atau titik gaya. Titik benda yaitu bagian pengungkit yang berhubungan dengan beban dan titik tempat beban bekerja. Titik tumpu. Titik tumpu yaitu bagian pengungkit yang berhubungan dengan tumpuannya. Pada titik tumpu ini, bagian pengungkit atau tuas tetap pada kedudukannya. Yang ketiga, titik kuasa. Titik kuasa tempat bekerja pada tuas. Titik tumpu disebut peak room. Pada titik tumpu ini, bagian pengungkit tetap pada posisinya. Jika titik kuasa turun, maka titik akan naik akibat beban terdorong. Jenis pengungkit. Jenis pengungkit ada 3. Pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis pertama yaitu pengungkit yang mempunyai beban dan gaya, misalnya pencabut paku, jungkit-jungkit, gunting, dan lain-lain. Yang kedua, pengungkit jenis kedua, pengungkit di mana titik beban antara penumpu dan gaya, misalnya pemecah kemiri, alat pemotong kertas, gerobak dorong, dan lain-lain. Yang ketiga, pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga letak kuasnya di antara titik tumpu dan beban, misalnya skop, alat pancing, dan lain-lain. Yang kedua, ada bidang miring. Bidang miring adalah bidang yang permukaannya miring terhadap kedudukan mendatar. Dengan menggunakan bidang miring, pekerjaan menjadi lebih mudah karena gaya yang digunakan lebih kecil, tetapi lintasan yang dilalui lebih besar. Macam-macam bidang miring. A. Tangga untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. B. Jalan di pegunungan yang dibuat berbelok-belok. C. Papan yang dimiringkan untuk memudahkan pekerjaan. Macam-macam bidang miring tersebut untuk mempermudah pekerjaan.
Keuntungan bidang miring. Ada dua keuntungan pada bidang miring. Yang pertama, untuk menaikkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan posisi miring. Semakin kecil sudut bidang miring, semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban, tetapi lintasan yang dilalui semakin jauh. Semakin besar sudut bidang miring, maka semakin besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda dengan lintasan yang dilalui semakin berat. Yang kedua, pada sekrup. Selembar kertas segitiga jika digulungkan pada pensil akan membentuk sekrup. Sekrup mudah dipasang dengan gaya yang kecil dan sukar dicabut karena ulirnya menahan tarikan. Yang ketiga, ada katrol. Katrol merupakan alat yang terdiri atas sebuah roda kecil yang beralur dan dapat berputar pada porosnya. Katrol merupakan pekerjaan karena dapat mengubah arah gaya yang digunakan untuk mengangkat beban. Contohnya seperti penimba air. Jenis dan kegunaan katrol. Ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol ganda. Katrol tetap adalah katrol yang dalam penggunaannya tetap pada tempatnya, tidak bergerak kecuali pada posisinya. Katrol tetap digunakan untuk merubah gaya, sehingga memudahkan melakukan pekerjaan. Besar gaya adalah tetap, contohnya menimba dengan cara biasa, kita harus menundukkan dan menarik timba. Dengan bantuan katrol, tetap kita lebih mudah menarik timba. Yang kedua ada katrol bebas. Katrol bebas dalam penggunaannya ikut bergerak bersama beban. Katrol bebas dapat digunakan untuk memperkecil gaya yang diperlukan, untuk menyangkut beban hingga setengah kali berat beban. Tetapi panjang tali katrol dan kerjanya menjadi 2 kali lipat. Berbeda dengan katrol tetap, jenis katrol ini biasanya ditempatkan di atas tali yang kedudukannya dapat berubah. Yang ketiga, katrol ganda. Katrol ganda adalah 2 atau lebih katrol yang digunakan bersama-sama atau diantaranya biasanya merupakan katrol tetap. Katrol ganda dapat digunakan untuk memperkecil gaya. Yang keempat, roda berporos. Roda berporos adalah sebuah roda yang dihubungkan dengan poros yang dapat berputar bersama-sama. Macam-macam roda ada 2. Yang pertama, roda berporos biasanya digunakan untuk menggulirkan benda-benda berat. Contohnya untuk memindahkan balok diberi batang bulat di bawahnya. Lalu yang kedua, roda berporos banyak digunakan pada alat transportasi. Contohnya roda dorong sepeda, mobil, motor. Contoh soal yang pertama. Randy menarik sebuah gerobak yang berisi pasir dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 15 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha yang dilakukan oleh Randy adalah A. 60 joule, B. 600 joule, C. 6000 joule. Seperti yang kita ketahui, rumus usaha adalah F dikali S. F adalah gaya, S adalah perpindahan. Di sini sudah diketahui bahwa gayanya adalah 400 Newton dan perpindahannya yaitu 15 meter. Jadi 400 dikali dengan 15, hasilnya adalah 6000 joule. Perhatikan gambar tersebut. Ini adalah acuan untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Di sini ada timbaan, terus ada pisau, ada gunting, dan ada gerobak. Nah, pertanyaan nomor 2. Alat yang termasuk ke dalam golongan roda berporos adalah A. Yang gambar nomor 2, B. Gambar nomor 3, dan C. Gambar nomor 4. Sudah dipastikan bahwa yang termasuk ke dalam golongan roda berporos adalah yang nomor 4, yaitu roda pasir. Lalu soal nomor 3 adalah alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah A. Gambar nomor 1, B. Gambar nomor 2, C. Gambar nomor 3. Jawabannya adalah gambar nomor 2.